Dan kali ini sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan berikan salah satu sampel atau contoh cara modifikasi dari sebuah power amplifier non UJD yang seperti ini, dikonvert ke mode UJD ya. Modifikasi seperti ini sebenarnya berawal dari Pak Kartino di grup itu memodifikasi kelas D amplifier tipe D900 standar dikonversi ke UJD. Dari situ Pak Kartino bilang bahwasanya bisa diterapkan atau diaplikasikan ke tipe-tipe lain, bahkan sampai pada tipe full brick sekalipun. Jadi ini D2K5 Pro, D2K5 Pro, D2K8 Tiger ya. Kita akan modifikasi, dikonvert ke UJD. Jadi apa saja ya, jadi mungkin langsung saja teman-teman ya. Intinya nanti UJD itu yang awalnya ini menggunakan double feedback itu dirubah menjadi single feedback, di mana filter atau bukan filter tapi feedbacknya itu mengambil dari setelah LPF ya, setelah LPF. Jadi yang biasanya yang namanya double feedback itu dari input LPF juga digunakan, dan kemudian di output LPF-nya pun juga digunakan. Jadi masing-masing rail itu menggunakan double dua sumber feedback yang menuju ke bagian komparator sini ya. Nah, setelah kita ambil ke atau dikonversi ke UJD, maka otomatis jalur feedback yang sebelum LPF itu dia tidak akan kita putus ya, intinya kita putus seperti itu. Nah, ini adalah dimana kalau biasanya ini terdiri dari resistor dan kapasitor, resistor 1 kilo dan kapasitor 33 PF. Jadi ini sebentar. Jadi ini kita jumper saja teman-teman. Jadi pertama kali yang dilakukan itu adalah kita menjumper resistor ini. Ini saya menggunakan resistor saja biar kelihatan bagus ya. Hanya dipakai jumper menggunakan kawat bisa. Nah, ini dia. Dijumper saja keduanya ini, dijumper. Jadi kapasitornya tidak perlu dipasang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dia teman-teman. Sebentar ya, sebentar. Biar lebih bagus. Nah, kemudian mungkin ini bisa lebih jelas lagi. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Bentar. Jadi resistor, bukan resistor. Jadi selanjutnya teman-teman lepas kapasitor 102. Kapasitor 102 kita lepas ya. Seperti ini. Kemudian resistor 1 kilo ini juga dilepas, 56 kilo dilepas, 56 kilo dilepas. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian pada kapasitor 102 ini kita kasih resistor dengan nilai 4K7. Kita lihat 4K7 teman-teman ya. 4K7. Terus bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah RC, artinya ada sebuah resistor dan kapasitor kita seri. Ya.
Jadi nyangkutnya dari sini teman-teman. Yang pertama ini, nah, bisa kita lihat kapasitor 221 PF di seri dengan resistor 2K2 yang masuk pada R56K ini di sini. Kemudian outputnya pada ujung resistornya itu nanti akan kita sambung di kaki ini. Ya. Kita lihat di sini teman-teman. Dan untuk satunya juga sama. Ini juga sebuah resistor ya, yang kita ini intinya posisinya dengan terbalik teman-teman ya. Nah, yang terbalik karena ini intinya dia memparalel antara air feedback, kedua air feedback dari setelah LPF itu kita diserikan oleh rangkaian RC ini teman-teman. Nah, kemudian sama halnya dengan yang ini, bisa kita lihat di sini masuknya pada kaki yang di sini 100 kilonya. Kemudian kaki kapasitornya ini sama nilainya 221 PF, kita masukkan di sini. Ya, di seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini kita sama sekali tidak melakukan pemotongan jalur, tidak ada yang dipotong. Kita cuma melepas beberapa komponen yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan skemanya, teman-teman takut bingung. Ya. Dan saya kira ini sudah tidak ada yang salah, sudah bisa dibuktikan kemarin kita coba load dan hasilnya bagus. Ya. Jadi kapasitor speed, resistor speed itu kita lepas teman-teman ya. Sudah kita lepas. Ini kan dia R speednya di sini 1 kilo. Kita lepas. Ini adalah C speednya yang 1 NF. Jika kita lepas teman-teman. Nah, saya kira sudah bisa dipahami. Tinggal kita pasang saja. Nah, jadi ini nanti kita pasang ke sini. Jadi ini bisa diterapkan pada D2K5 atau D3K9 atau D4K7 bisa. Yang penting teman-teman caranya setelah terpasang nanti sampean baca jalurnya. Mungkin saya bantu dengan skemanya bentar lagi. Skema yang diaplikasikan pada D900 standar. Jadi seperti itu. Tinggal diaplikasikan ke yang model full brick. Nah, jadi tinggal ini kita pasang solder di sini teman-teman. Kemudian yang kaki ini, yang satunya kita solderkan di sini teman-teman. Nah, di sini loh ya. Nah, masuk sini dia. Nah, seperti itu. Nah, terus dia taruh di sini ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya kira sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Baik yang untuk tegangan 90 volt, saya kira sama saja seperti ini cara langkah-langkahnya, pergantian atau pelepasan komponen yang tidak dibutuhkan. Untuk ininya ya, untuk R out buffer di sini teman-teman ya. Kedua R ini yang mana awalnya itu 3K9, 4K7 kita turunkan menjadi 3K9. Seperti itu. Jadi ini sudah bukan menjadi double feedback lagi tetapi single feedback. Dengan topologinya dikonvert ke UCD teman-teman ya. Jadi itu saja saya kira sudah paham ya, sudah paham. Sudah bisa kita coba di rumah yang punya. Nanti speed
yang dihasilkan sekitar 160 sampai 170 kHz teman-teman. Jadi kalau di belakang ya tidak ada sama sekali, tidak ada pemotongan teman-teman ya, tidak ada pemotongan. Sama sekali tidak ada yang jalur-jalur yang dipotong, tidak ada teman-teman. Tidak ada jalur yang dipotong. Oke, akhirnya selamat bereksperimen, selamat mencoba, dan silakan untuk dibandingkan ya, dibandingkan saja. Semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua pastinya. Nah, kalau saya sendiri sudah banyak yang kita upgrade ya, kita buat upgrade, kita convert ya. Dan hasilnya bagus. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini teman-teman. Aduh, yang namanya flu dan pilek saya itu masih belum kelar-kelar ini teman-teman ya. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya, dan kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.